Shalom Bapak Ibu, Jemaat Tuhan, sahabat Yizia channel yang dikasihi Tuhan. Kembali dalam program Yuk Membaca Alkitab. Pada kesempatan yang ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Dan hari ini terambil dari Kejadian 19 ayat 1 sampai dengan ayat 38. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat setiap kasih dan kebaikan-Mu. Kesempatan ini kami akan kembali membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat, pengertian kepada kami agar kami dapat mengerti firman-Mu yang akan kami baca dan dengar pada hari ini. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kejadian 19 ayat 1 sampai dengan ayat 38. Judul perikopnya adalah Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Ayat pertama. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Ayat 3. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi lalu mereka makan. Ayat 4. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai tua bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Ayat 6. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintunya ditutup di belakang. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kau pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Nyahlah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Ayat 10. Tapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percuma orang-orang itu mencari-cari pintu. Ayat 12. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantumu atau anak laki-lakimu, anak perempuan atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Ayat 14. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuannya itu. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya segera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ayat 16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Jangan menoleh ke belakang, janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Ayat 18. Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian tuanku. Sungguhlah hamba-Mu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapan-Mu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku." Ayat 20. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik.
yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan ku tunggang balikan. Cepatlah lari ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum kau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Ayat 25, ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan, semua penduduk kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikuti yang menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ayat 27, ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat itu, ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta seluruh tanah lembah Yordan. Makanya dilihatnya lah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Ayat 29, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan di kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah itu tempat yang ditunggang balikan itu. Perikop selanjutnya adalah Lot dan kedua anak perempuan. Ayat 30, pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah, kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ayat 35, demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur lalu bangun yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki bernamai Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya Ben Ami. Dialah bapak Bani Ambon yang sekarang. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita telah membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kami ucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami telah membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami baca tertanam, berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.